Biogas sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan. Manfaat daripada biogas ini bisa digunakan untuk kompor maupun untuk bahan bakar genset yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk energi listrik bagi penerangan rumah-rumah tangga. Nah, untuk memperoleh biogas ini bisa menggunakan teknologi instalasi biogas yang cara-caranya mungkin secara sederhana bisa kita lihat di sini gitu. Kotoran ternak yang diperoleh dari sapi nanti kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke dalam, dicampur dengan air di parit ini. Nah, dari parit ini kemudian kita alirkan ke digester yang ada di sana, yang tadi kita lihat begitu ya. Nah, setelah itu di sana akan terjadi proses di mana kotoran yang ada di sini sebagai bahan makanan bakteri metanogenik yang nantinya akan menghasilkan biogas dan dapat dimanfaatkan sebagai energi kompor dan energi listrik tadi. Nah, ini kotoran yang kita kumpulkan, kita masukkan ke parit yang nanti parit ini nyambung dengan saluran masuk daripada digester. Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya, sampai tercampur. Secara teoritis kadar airnya harus 95%, Pak. Tanpa kadar air yang 95% nanti kinerja daripada bakteri metanogenik itu tidak optimal. Kotoran dari kandang tadi yang sudah bercampur dengan air dialirkan melalui parit dan pada akhirnya akan sampai ke penampungan kotoran di sini. Nah, setelah dari penampungan kotoran ini, maka kotoran campuran air tadi akan masuk ke digester yang itu. Ini adalah tabung digester, merupakan tabung pencerna untuk kotoran yang masuk ke sini. Di sini akan terjadi fermentasi yang akan menghasilkan biogas yang saya sebutkan tadi. Kemudian biogas dari tabung ini akan masuk ke selang yang ini, disalurkan, yang langsung nanti bisa digunakan untuk kompor atau genset. Nah, outlet gas ini dilengkapi dengan satu adalah pengukur tekanan, yang kedua adalah keran. Pengukur tekanan ini gunanya untuk melihat apakah gas ini tekanannya sudah cukup untuk digunakan. Kemudian keran ini adalah untuk membuka dan menutup daripada gas tadi. Kalau kita mau gunakan, kita buka begitu ya. Kalau tidak digunakan bisa kita tutup. Tabung ini terbuat dari baja begitu ya. Tetapi sebenarnya untuk tabung begitu tidak hanya bisa dari baja, bisa juga dari plastik, dari fiber maupun dari drum-drum bekas begitu, itu bisa digunakan. Saya kira kalau untuk kepentingan masyarakat lebih banyak tersedia bahan yang dari drum, dari plastik ataupun dari fiber yang akhir-akhir ini banyak yang memproduksi. Nah, jadi untuk di masyarakat lebih baik menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal. Biogas ini relatif tidak berbahaya dibandingkan dengan LPG. Walaupun bocor, ini tidak akan terjadi ledakan seperti LPG yang meledak akhir-akhir ini begitu. Kita ambil contoh saja, kalau ini tidak dialir dari selang langsung kita bakar, ini tidak akan berbahaya, apinya tidak akan masuk ke dalam tabung itu dan tidak akan menimbulkan ledakan. Ini sebagai contoh saja bahwa ini si gasnya kita alirkan, kemudian ada api, ini tidak terbakar. Artinya ini menunjukkan bahwa si biogas tidak akan meledak seperti LPG begitu.
tahap akhir daripada instalasi biogas ini, sekarang kita memanen daripada gas itu. Ada dua memanen ini, satu gas bio digunakan untuk bahan bakar kompor, satu lagi untuk genset. Nah, dari satu instalasi itu kita bisa menghasilkan gas sekitar 4,14 meter kubik per hari, yang setara dengan 2,5 liter minyak tanah. Nah, itu cukup untuk kegiatan memasak di perdesaan sekitar 8 jam. Manfaat lain daripada instalasi biogas ini adalah untuk penghematan biaya rumah tangga, kedua penghematan subsidi pemerintah untuk bahan bakar, ketiga adalah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini adalah dalam artian pengguna kayu bakar akan berkurang kalau mereka beralih ke menggunakan biogas ini.